Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini. Dimana kali ini saya itu mau menyatakan bahwasannya Ratu Adil itu bijak. Masa depanmu di tanganmu. Jadi perlu diketahui bahwasannya masa depan kita itu di tangan kita. Jadi masa depanmu itu di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Jadi masa depanmu itu di tanganmu. Kamu milih masa depan yang sukses, indah, berhasil, dan damai sejahtera, atau kamu memilih masa depan yang mematikan, yang hancur, yang menyedihkan. Semua itu ada di tanganmu. Masa depanmu itu yang menentukan ya kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi kamu harus benar-benar bisa bijaksana. Bijaksana untuk menentukan masa depan. Bijaksana untuk melangkah ke depan demi masa depan yang indah. Banyak orang yang dia itu langkah-langkahnya sekarang itu menentukan masa depannya. Contoh. Ada seorang karyawan. Dia orangnya cerdas, pandai, berhikmat. Dia kerja di pabrik. Di pabrik tersedia wifi. Ada wifi-nya ya. Jadi ada wifi di pabrik itu sebagai fasilitas. Dimana karyawan ini, karena di pabrik itu ada wifi-nya, karyawan ini tuh menggunakan wifi-nya itu untuk ngupload video. Dia ingin jadi konten kreator. Jadi dia gunakan wifi di pabrik itu untuk upload video sebagai konten kreatornya. Dan dia di pabrik juga bekerja. Sehingga itu namanya kerja keras dan kerja cerdas. Dia di pabrik sebagai karyawan kerja keras ya supaya dapat gaji. Tapi dia juga kerja cerdas supaya dapat gaji dari sosial media. Dan bila mana hal ini rutin dilakukan, suatu saat nanti karyawan yang rajin ini dia akan menemukan hikmat, akan menemukan berkat dari usaha yang selama ini dia lakukan. Sehingga masa depan dia terang benderang, cerah. Sedangkan ada orang nih, ada gerombolan orang di mana dia itu tuh suka ngerokok, suka kumpul kebo gitu ya. Dia suka kumpul kebo bersama teman-temannya. Dia suka ngerokok, pergaulannya bebas, sama dia tuh seks bebas, seksual bebas gitu ya. Padahal apapun yang dia lakukan saat-saat itu akan menentukan masa depan dia. Kalau saat-saat ini dia menghancurkan diri dia seperti itu, maka masa depan dia akan hancur. Sedangkan yang kerja di pabrik, dia tidak menghancurkan diri dia. Dia tidak menghancurkan diri dia, sehingga diri dia terbangun dan masa depannya indah. Jadi masa depan itu tergantung kita. Masa depan kita itu kita sendiri yang menentukan. Masa depan juga kamu sendiri. Apa kamu mau hidup di jalan kebenaran supaya kamu selalu mendapatkan kehidupan? Dan apakah kamu ingin hidup di dalam keangkara murkaan atau di dalam kejahatan? Dan kamu menjadi penjahat sehingga kamu akan mendapatkan kematian. Itu pilihan kamu. Kamu mau hidup bahagia di dalam kebenaran walaupun awal-awalnya itu memang sulit, susah, tapi ending-endingnya bahagia? Ataukah kamu mau hidup seperti orang jahat di dalam kejahatan yang awal-awalnya kelihatan menyenangkan, gembira, tapi ending-endingnya mematikan? Kamu mau hidup atau mau mati? Semua itu pilihan kamu. Masa depanmu itu pilihan kamu. Dan Ratu Adil itu berhati-hati dalam melangkah. Jadi Ratu Adil itu di dalam melangkah dia selalu berhati-hati. Karena apa? Tiap langkah-langkah yang dia lakukan itu menentukan masa depan dia. Contohnya lagi kalau seorang YouTuber, dia ngupload video YouTube.
di YouTube sebagai content creator, berarti masa depan dia sebagai YouTuber. Kalau dia tiap hari hanya nguploadnya di TikTok, berarti masa depan dia menjadi TikTokers. Apa yang Anda lakukan saat-saat ini, saat-saat itu menentukan masa depanmu. Masa depanmu itu di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Semua yang menentukan adalah dirimu. Ya, saya sarankan sebelum melakukan sesuatu, berpikirlah terlebih dahulu. Sebelum kamu melangkah, pikirkan terlebih dahulu. Jangan asal-asalan. Jadi kalau mau melangkah dipikir matang-matang baru melangkah, supaya nggak terjatuh. Itulah kilasan video kali ini, bahwasanya masa depanmu itu di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Orang lain itu hanya nonton. Kalau orang Jawa itu bilang, wong liya kuwi mung deleng tur pinter alok-alok. Deleng tur pinter alok-alok. Orang lain itu hanya melihat kehidupanmu dan pinter mengolok-olok. Hanya pinter ngolok-ngolok. Wah, dia gini. Wah, dia gini. Wah, dia gini. Jadi orang lain itu hanya bisa menilai kamu dari luar. Tapi orang lain gak tahu tentang kamu. Orang lain tidak bisa menentukan masa depanmu. Dan kamu akan menjadi salah langkah kalau kamu mendengarkan orang lain. Kamu harus fokus karena masa depanmu itu di tanganmu. Ngapain kamu dengerin orang lain? Kalau orang lain tidak tahu masa depanmu. Yang tahu masa depanmu, yang menentukan masa depanmu hanya dirimu sendiri dan Tuhan. Tuhan dan dirimu yang menentukan masa depanmu. Maka dari itu, jangan pernah tinggalkan kebenaran. Karena kehidupan, kebahagiaan itu bersama kebenaran. Jangan jauh dari kebenaran, jangan pernah meninggalkan kebenaran. Oke, selalu bersama kebenaran. Ketika kamu hidup di dalam kebenaran, hidupmu di dalam kebenaran, maka kamu akan mendapatkan kehidupan. Jadi kehidupan itu ada bersama-sama dengan kebenaran. Tetapi kematian tinggal bersama-sama dengan kejahatan. Kematian tinggal bersama-sama kejahatan. Ingat, yang jahat endingnya akan mati. Kematian tinggal bersama-sama dengan kejahatan. Tapi orang yang hidupnya benar, endingnya akan mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Kebahagiaan tinggal bersama-sama kebenaran. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen kolom komentar.